Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Bapak Mori Manai, ketemu lagi kita di channel Kayu Agung Radio. Dan kesempatan ini secara tunggal saya akan mengajak saudara-saudara untuk mengenali apa sejarah daripada adanya adat istiadat perkawinan di daerah Kayu Agung, khususnya bagi masyarakat suku Kayu Agung. Namun sebelumnya, jangan lupa tombol subscribe-nya tekan dan juga berikan like. Kemudian marilah kita sama-sama menyimak jalannya apa yang kita bahas. Ya ampun. Saudara-saudaraku, terutama masyarakat Kayu Agung atau suku Kayu Agung, dimanapun Anda berada, terutama yang di perantauan, baik di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan bahkan menyebar di Nusantara ini, banyak sekali orang-orang Kayu Agung yang ada di bagian-bagian wilayah tersebut. Namun mereka karena seorang perantau atau orang-orang perantau yang sudah lama meninggalkan daerah Kayu Agung, tentu saja banyak tidak lagi memahami tentang sejarah-sejarah dari leluhur, ya. Karena ya mereka dipicu oleh kesibukan-kesibukan untuk memenuhi perekonomian keluarga, merantau di daerah perantauan. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya selaku budayawan daripada daerah kita Ogan Komering Ilir, khususnya Kayu Agung, mengajak saudara-saudara sekalian untuk kembali mengingat dan mengenang dan mengenali apa saja adat istiadat, nilai-nilai tradisi budaya yang pernah ada dan tumbuh dan berkembang di daerah kita Kayu Agung sebagai kebanggaan kita selaku masyarakat pribumi suku Kayu Agung. Nah, kalau kita berbicara masalah kekayaan khasanah budaya yang ada di Nusantara ini, Kayu Agung itu boleh dikatakan sebagai wilayah yang sangat kaya dengan menyimpan nilai-nilai sejarah, mulai dari tradisi adat istiadat sampai kepada cerita-cerita rakyat, bentuk sastra, kemudian kesenian-kesenian tradisional. Nah, dalam kesempatan ini kita coba mengingat dan mengenal kembali bagaimana sejarah adanya sistem adat istiadat yang ada di daerah Kayu Agung dalam hal prosesi adat pernikahan. Saudaraku, bahwa di daerah kita bumi benda segugut, terutama tanah Komering Ilir, ya, yang pada awalnya itu di abad ke-14-15 itu memang kita sudah punya ancang-ancang sebagai daerah yang punya pemerintahan. Tetapi sebelum kita meninggalkan masa prasejarah, seakan-akan adat istiadat itu katakanlah belum ada yang dapat dikatakan menjadi paten daripada masyarakatnya. Nah, setelah kita masuk ke bagian peredaran massa, itu meninggalkan masa prasejarah, tepatnya di awal-awal abad 15, yang ditandai datangnya rombongan dari saudara-saudara kita dari suku Waikunang Lampung, ya, dari suku Abung Bunga Mayang, yaitu yang dibawa oleh Mukdum Mutara Alam sebagai raja yang mengungsi dari tanah Waikunang Lampung menuju ke tanah Komering. Nah, sejak itulah tatanan-tatanan, aturan-aturan bermasyarakat, mulai dari aturan pergaulan keseharian, sopan santun, sampai kepada istilah-istilah yang akan dipakai dalam alur
proses pernikahan. Nah, jadi adat istiadat pernikahan di suku Kayu Agung itu sudah ada sejak abad ke-15, sejak adanya pemerintahan yang diatur oleh keluarga suku Waikunang Lampung, yaitu dari kerajaan Waikunang Lampung yang dibawa oleh orang-orang dari suku Abung Bunga Mayang, ya. Nah, pada saat itulah Kayu Agung itu mulai berisikan beberapa kelompok masyarakat kecil, ya. Sehingga dari masa ke masa kelompok masyarakat itu pada awalnya masih simpang siur, mau berpatokan dengan siapa atau berpatokan dengan apa tentang tatanan daripada aturan-aturan dalam kemasyarakatan, ya. Nah, sejak di abad ke-15 itu, sejak kita meninggalkan masa prasejarah, masuk ke pola-pola pemerintahan yang tepatnya itu adanya hubungan langsung orang-orang daerah suku Kayu Agung dengan orang-orang Suhunan Palembang. Nah, maka pada saat itulah mulai ditata aturan-aturan adat istiadat, nilai-nilai tradisi yang menjadi ciri khas daripada daerah Kayu Agung. Nah, kalau kita berbicara masalah nilai kearifan-kearifan yang ada dalam jalur jalannya proses pernikahan di Kayu Agung itu, memang kalau orang-orang luar mengatakan begitu rumit dan begitu sulit, ya, dan bertele-tele. Nah, pada hakikatnya hal tersebut memang diatur karena dalam adat istiadat itu ini merupakan jaminan untuk membuat tertibnya dalam hidup bermasyarakat. Jadi mulai dari cara kita melakukan proses pernikahan itu pun sudah diatur aturan-aturan yang sifatnya menggiring kita tidak akan melakukan sesuatu kegiatan asal membuat saja, atau katakanlah membuat adat secara sembarangan. Nah, adat-adat di Kayu Agung itu sebenarnya dalam garis besarnya dibagi dua. Ada adat tertulis, ada adat tidak tertulis. Adat tidak tertulis biasanya itu adat-adat yang banyak dilakukan sebagai tradisi. Sedangkan adat-adat yang tertulis itu merupakan satu ketentuan yang tidak boleh ditinggalkan apabila kita melaksanakan suatu proses pernikahan. Misalnya, di dalam pernikahan itu banyak sekali syarat-syarat yang harus dilengkapi sebelum kita melakukan proses pernikahan. Misalnya, adanya katakanlah lamaran-lamaran. Kemudian ada istilah-istilah, misalnya dalam pernikahan itu harus ada wali nikah, ada ini, ada itu, sehingga hal tersebut bisa menjamin dilaksanakannya pernikahan tersebut. Nah, di samping itu mulai dari apa yang dibawa, apa yang ditengahkan dalam proses pernikahan itu semuanya dicatat dan dibuat satu ketentuan yang tidak boleh ditinggalkan apabila itu melaksanakan pernikahan. Misalnya contoh, mempelai laki-laki pada saat dia akad nikah atau ijab kabul dalam sungkan, dia tanpa melampirkan handuk di bahunya dan dia tidak memakai peci. Nah, hal tersebut disangsikan, dibatalkan dulu acara proses ijab kabulnya sebelum dia mengganti atau memakai handuk dan peci tersebut. Nah, ini merupakan ketentuan adat yang tidak boleh dilanggar oleh aturan-aturan pernikahan di daerah Kayu Agung. Nah, hal tersebut diatur oleh tokoh-tokoh masyarakat kita pada masa itu, dijadikanlah suatu ketentuan yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan apabila kita melaksanakan proses pernikahan. Mungkin saudara-saudara di perantauan akan bertanya, bagaimana sih
keunikan-keunikan adat Kayu Agung itu dibanding dengan adat-adat di luar Kayu Agung saat melakukan pernikahan? Nah, jawabannya memang pada hakikatnya kalau kita meneliti secara agama, ya, terutama agama Islam, aturan-aturan pernikahan itu dianggap bisa dilaksanakan apabila lengkap syarat-syarat sesuai dengan hukum agama. Misalnya ada wali nikah, adanya saksi, kemudian ada lagi mas kawin dan sebagainya kan. Nah, hal lain yang lebih unik berbeda dengan adat-adat pernikahan di luar Kayu Agung, ya, ini terutama dalam hal masalah hidangan-hidangan makanan, kemudian proses-proses berlangsungnya pernikahan itu sendiri. Misalnya kalau dia persedekahan itu dikatakan persedekahan besar-besaran seperti Maupun Anda, ya, itu diawali dengan adanya sistem nyelabar atau katakanlah nyelabar itu pihak calon mempelai laki-laki mengutus keluarganya beberapa orang, seorang dua orang, untuk bertandang ke rumah calon perempuan yang akan dijadikan istri itu, dalam hal untuk mencari informasi tentang masalah apakah si perempuan ini sudah ada yang menghendaki atau bagaimana. Dan pada saat itulah nyelabar itulah akan terjadi rentetan, kemudian apabila jawabannya mungkin tidak punya calon lain kecuali kami bisa menerima apa yang akan diharapkan dari pihak calon mempelai laki-laki. Nah, kalau sudah terjadi kontak komunikasi yang katakanlah saling menghargai, ini akan terjadi setelah nyelabar adanya lamaran sampai dia terjadi kepada istilah proses. Kalau tadi nyelabar yang paling rendah, paling depan, kemudian di akhir adalah botoran atau betunang. Itu akan terjadi satu proses tukar cincin dan sebagainya. Nah, mungkin di daerah lain itu ada, tetapi sifat atau jalannya pelaksanaan itu akan berbeda. Nah, inilah keunikan-keunikan adat istiadat pernikahan Kayu Agung dibanding dengan adat istiadat pernikahan di daerah luar selain Kayu Agung, ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa sistem pernikahan di Kayu Agung itu ada tingkatan-tingkatan. Itu memang benar. Pertama, ada sifatnya, ya, pernikahan sepinong-pinong, pernikahan sepinong-pinong, kemudian pernikahan kawin sepagi atau gorok sepagi, ya. Dan yang paling puncak adalah persedekahan pernikahan mapang handa. Nah, mungkin di daerah lain itu tidak memiliki bentuk-bentuk tingkatan-tingkatan, tetapi kalau Kayu Agung itu memiliki tingkatan-tingkatan dan batasan-batasan. Setiap tingkatan-tingkatan itu diiringi dengan adanya pakem-pakem adat-adat istiadat yang harus dipakai. Nah, baik saudara penonton, terutama saudara-saudara kami yang ada di perantauan, ya, mungkin ini merupakan satu informasi yang tidak begitu padat, ya, tapi andai kata ingin lebih mengenal lebih jauh bagaimana proses sejarah adat istiadat Kayu Agung, di mana tadi dikatakan asal usul adanya sistem adat pernikahan di Kayu Agung itu sejak kapan adanya, ya. Nah, karena ruang dan bentuk kita, waktu kita tidak begitu memadai, keterbatasan waktu dan tempat, ya, maka bagi yang ingin lebih jauh mengenal, menggali lebih jauh tentang adat istiadat yang kami uraikan tadi, silakan saja hubungi channel Kayu Agung Radio atau langsung ke kami selaku narasumber. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.